baik, terima kasih sahabat keluarga muslim dan sahabat Arisalah. Anda masih bersama kami dalam program Bincang Sehat dengan tema kita, ya, nyeri leher dan pencegahannya. Nah, salah satu penyebab nyeri leher tadi adalah otot leher menegang. Ini dikarenakan ya terlalu lama membungkuk, kemudian menunduk, dan juga terlalu lama melihat HP atau smartphone-nya. Nah, kemudian tadi juga ada bisa karena kerusakan sendi leher, ini juga bisa seperti itu. Dan dokter juga menyatakan tadi ada juga bisa disebabkan karena saraf kejepit. Nah, ini gimana ceritanya, dok? Ya, saraf kejepit ini istilah kita itu dalam medisnya hernia nukleus pulposus. Ya, jadi ada suatu bantalan di sekitar tulang antar sendi tulang, ya, terutama di leher ya. Yeah. Itu bisa di mana saja, tulang leher, tulang daripada punggung belakang, misalkan tulang pinggang ya, tulang punggung belakang ya, atau disebut tulang daerah pinggang ya. Nah, itu juga ada. Nah, kalau kita bahas leher, di leher itu ada bantalan namanya diskus intervertebralis. Nah, ketika suatu terjadi saraf terjepit disebut sebagai hernia nukleus pulposus. Jadi bantalannya itu terlalu tertekan sehingga bagian isinya itu yang terdiri dari kolagen itu dia akan keluar. Nah, keluarnya itu akan berpotensi menyebabkan penekanan pada saraf, bisa menyebabkan iritasi atau kompresi pada bagian saraf di leher. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, biasanya pasiennya gejalanya itu nyeri lehernya disertai rasa seperti kesetrum dan itu menjalar. Menjalarnya bisa sampai ke telapak tangannya atau di bagian sendi tangannya ya, di jari-jarinya itu bisa. Nah, muncul gejala menjalar tadi. Nah, dan dia ada misalnya dari riwayat trauma atau ada riwayat mengangkat beban berat di atas kepala gitu ya. Nah, ini dokter akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikannya sehingga ketika tahu nih, oh ini penyebabnya saraf terjepit istilahnya, hernia nukleus pulposus tadi, HNP atau istilahnya. Nah, ini penanganannya akan disesuaikan dengan penyebabnya seperti tadi. Oke, jadi untuk nyeri leher ini tergantung penyebabnya tadi apa, dok ya? Iya, apakah Misalnya di karena otot mungkin atau dari di pertama tadi otot leher menegang, ini iya. berarti dikurangi semua tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan leher menegang seperti Iya, itu, dok yang ya? seperti halnya tadi postur tubuh yang salah dalam Iya. tidur Oke. ya, atau dalam bekerja beraktivitas di depan komputer ya, atau menggunakan handphone seperti itu. Oke. Ya. Tapi kalau untuk saraf kejepit ini berarti harus ini dulu diobati seperti itu, dok ya? Iya. Oke. Nah, selain itu apa lagi nih, dok, penyebab? Jadi penyebab memang tergantung daerah leher itu yang mana yang terkena. Misalkan seperti halnya daerah otot itu biasanya nyeri miofasial. Nah, ototnya biasanya itu terjadi suatu spasme ya, tegang dia. Biasanya pasien kalau kita periksa, kita tekan itu daerah lehernya, itu dia akan nyeri, tenderness-nya positif, sehingga oh ini di otot masalahnya. Nah, dokter akan memberikan obatnya mungkin sebagai relaksan untuk otot seperti itu, untuk mengurangi nyerinya. Nah, kalau penyebab lain misalkan tadi pengapuran atau disebut sebagai spondylosis cervicalis itu juga bisa nyeri juga. Nah, ini bisa diketahuan dengan pemeriksaan ronsen, diperiksa ada seperti apa. Nah, rupanya ini penyebab nyeri lehernya. Oke. Nah, selain itu, dok, misalnya nih cedera atau ada jatuh dari kendaraan seperti itu. Nah, ini tentu pengobatnya lebih intensif lagi atau gimana, dok? Ya, kalau kasus trauma, terutama kecelakaan lalu lintas ya, apalagi yang terkena bagian leher gitu ya. Nah, ini jadi satu kegawat daruratan tersendiri di dalam dunia kedokteran. Itu hati-hati kita dalam menolongnya. Nah, jangan terlalu menekuk lehernya, atau bahkan kita perlu meminta pertolongan tenaga medis. Biasanya kita lakukan itu pemasangan collar neck gitu ya, collar neck yang rigid dia, nah, untuk mengurangi gerakan-gerakan dari lehernya. Karena ketika terjadi proses kecelakaan itu yang rentan terhadap trauma servikal atau leher, nah di situ banyak sekali lewat ya saraf-saraf, terutama saraf-saraf penting ya bagi gerakan tubuh kita, bahkan bisa sampai menekan ke pusat batang otak ke atas gitu ya kalau salah kita dalam penanganannya,
sehingga itu harus dilakukan pertolongan segera dengan penanganan tepat. Jangan sampai kita salah niat ingin membantu, kita bantu, kita tolong, kepalanya kita angkat terlalu tertekuk, akhirnya malah membuat cedera cacat permanen pada pasien seperti itu. Tentunya ini sangat fatal sekali dok ya. Kalau namanya cedera ini tentu harus berhati-hati misalnya karena kecelakaan lalu lintas atau jatuh dok ya dari ketinggian misalnya atau berkelahi di tumbuk seperti itu. Ini bisa juga tentunya cedera pada bagian leher atau nyeri gitu dok ya. Nah selain itu dok kalau infeksi ini pada di leher ini bisa juga nggak dok sebagai? Iya, infeksi itu salah satu penyebab lain walaupun memang jarang tanda-tanda infeksi memang daerah leher. Cuman kalau ada pasien nyeri kepala disertai dengan leher ya, itu pada kasus-kasus misalkan meningitis. Meningitis pasien mengeluh nyeri kepala hebat, sakit di leher. Ini yang dianggap suatu alam biasa. Segera konsultasikan ke dokter, ke rumah sakit. Bisa jadi itu tanda-tanda suatu infeksi. Nah, kemudian bisa juga karena ada suatu massa tumor gitu ya di daerah sekitar leher yang menekan saraf-saraf di sekitar leher. Dan ini biasanya nyerinya kronis, terus menerus. Pasien berulang minum obat, nggak juga selesai masalahnya lehernya. Ternyata dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, rupanya ada tumor di daerah lehernya, seperti itu. Jadi kalau seperti jenis seperti inilah model penyebabnya, berarti ini bukan hal yang sepele dok ya. Kalau dibiarkan tentunya ini akan semakin berbahaya. Ya harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi ya mungkin itu salah satu alasannya kenapa nyeri pada leher itu jangan dianggap sepele dok ya. Mungkin itu adalah ada meningitis seperti itu penyebabnya. Nah kalau kanker itu kemungkinan nggak dok ada di leher juga? Ada ya kanker di sekitar leher. Bahkan misalkan kanker pada tulang di leher juga bisa, walaupun jarang sekali. Jarang sekali dok. Bisa kanker-kanker pada daerah kelenjar getah bening yang bisa juga dia berpotensi metastase ke tulang daerah leher atau saraf, itu juga bisa. Nah, biasanya kalau sudah mengenai kanker yang mengenai metastase ke saraf leher, itu akan menyebabkan nyeri biasanya. Awalnya nyeri seperti itu. Nah, sahabat Muslim itu dia ada beberapa penyebab ya, tadi mulai dari bisa cedera karena itu dok ya, ini cukup berbahaya, tentunya harus hati-hati walaupun kita ingin memberikan pertolongan pertama seperti itu dok ya. Kemudian bisa karena kerusakan sendi leher, kemudian otot leher yang menegang ini karena aktivitas kita yang terlalu monoton seperti itu. Nah, ya kemudian ini dok untuk ya baik dok, sebelum kita lanjutkan ini rupanya ada yang penelepon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Iya, Ibu Dian dari Bandung ya. Iya. Oke, ya. Ya, gimana kabarnya Bu? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semangat sekali ya Ibu Dian. Silakan Ibu Dian pertanyaannya. Iya. Selamat sore dokter. Iya, sore Bu Dian. Mungkin ini di luar topik tapi menyangkut di sekitar leher ya. Iya, silakan. Iya. Usia ibu 60 tahun. Iya, Bu. Iya, 60 tahun. Iya, 60 tahun. Iya. Di sekitar leher itu ada tai lalat sekitar 4 atau 5 lah. Kecil-kecil. Iya, iya. Tapi kalau berkeringat, misalnya sholat, olahraga ya, badminton apa, gatalnya nggak ada 2 tuh, minta ampun. Tapi di luar leher tuh nggak gatel. Kalau mau konsultasi ke dokter apa, dokter kulit apa dokter apa, minta solusinya gitu dok. Iya. Oke, ada lagi Bu? Iya, begitu aja. Iya. Itulah jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dian yang selalu aktif berpartisipasi bersama kita dok ya. Usia beliau 60 tahun tapi suaranya macam muda ya. Iya, masih seperti umur 30 tahunan dok ya. Mudah-mudahan ya Bu Dian selalu dalam keadaan sehat. Amin. Iya, baik dok. Ini Bu Dian walaupun di luar dari nyeri leher, tapi ini masih seputar di leher juga dok ya. Ada bintik-bintikan kecil seperti itu, seperti tai lalat seperti itu. Nah ini ketika berkeringat gatal. Nah ini kira-kira indikasinya apa nih dok? Ya, jadi kalau urusan di daerah kulit ya, memang spesialisasinya kulit, SPKK ya. Apalagi masalah ada tadi Bu sampaikan tahi lalat, walaupun saya belum lihat secara langsung seperti apa sih bentuknya. Apakah itu betul tahi lalat? Karena tahi lalat ini juga
misalkan kasus ada di daerah wajah ya, dan itu memang sebelumnya pasien belum punya masalah tahi lalat, tiba-tiba kok ada bintik hitam di daerah wajah, kemudian gatal, ya, kemudian digaruk-garuk dianggap sepele. Nah ini ternyata cikal bakal kanker pada wajah, gitu ya. Nah pada kasus ibu jangan ibu khawatir juga kanker, bukan bukan juga, itu. Apalagi tadi gatalnya ketika berkeringat, gitu ya. Betul. Nah itu bisa jadi masalah memang di proses gangguan di kulit sebenarnya, pH kulitnya nggak stabil, atau di situ banyak apa namanya, kuman atau virus, iya, banyak daerah-daerah yang memang sering lipatan-lipatan ya, sering jamur di situ segala macam. Nah bisa juga buat gatal, terutama pada saat kita beraktivitas. Dan saya sarankan memang ke dokter kulit, Bu. Nanti mereka akan melihat, inspeksi daerah kulitnya mana yang tadi Ibu keluhkan. Nah nanti akan dilakukan mungkin pemeriksaan lebih lanjut untuk apa namanya, cek jamur di kulit bisa, gitu ya, kerokan kulit segala macam, untuk memastikan apa penyebabnya tadi gatal tadi. Tapi Ibu tidak usah khawatir berlebihan tadi. Kalau tadi saya bahas kanker, tidak ya, karena memang ada kasus tersendiri memang seperti itu yang memang dianggap sepele. Jadi spesialis kulit, Bu, yang paling tepat untuk penanganannya. Iya, mudah-mudahan nanti akan mendapatkan diagnosis, dan itu adalah bukan sepertinya disampaikan tadi, Dok. Mudah-mudahan itu hanyalah alergi biasa atau jamur dan sebagainya. Iya. Masih nih, seteringat saya nih, Dok, menyangkut dengan pertanyaan Ibu Dian tadi. Ini sering juga emang kita jumpai kalau sudah usia semakin bertambah, ini ada yang muncul seperti itu, seperti tai lalat atau apa seperti itu, Dok, atau bintil-bintilan di tubuh kita itu akan biasanya muncul seperti itu. Ini penyebabnya karena faktor usia atau alergi atau apa nih, Dok? Biasanya ada di leher atau di tangan seperti itu, Dok? Banyak seluruh tubuh. Seluruh tubuh ya? Enggak seluruh, Dok. Tapi sebanyak yang Anda perhatikan ada juga seperti orang tua di rumah ini di bagian dada seperti itu, ada seperti bintil-bintilan, tapi itu tidak sakit sih seperti itu. Besar ini, atau kecil? Ini perlu seperti jerawat seperti itu, Dok, seperti jerawat. Oh gitu ya. Nah, itu gimana, Dok? Iya, saya rasa memang untuk mendiagnosis penyakit kulit ini, kelainan kulit ini memang harus dilihat secara langsung. Tidak bisa kita langsung menyimpulkan ya. Banyak sekali penyebabnya. Bisa karena masalah nanti istilahnya ada seperti gangguan papil-papil di kulit, kelenjar keringat yang membesar seperti itu, juga muat gangguan pada kulit tadi. Biasanya kalau kemerahan proses alergi gitu ya, atau dia bengkak, merah, itu biasanya ada proses seperti penyakit urtikaria seperti itu ya. Kalau istilah kita ada kerumutan ya, rumut ya gitu ya. Nah itu juga banyak sekali. Jadi harus memang dilihat secara langsung, inspeksi seperti itu. Ya, satu lagi nih, Dok, saya teringat kawan pernah cerita ya, kalau mau tidur itu kalau tidak mandi, apalagi ini baru berkeringat seperti itu, pakai baju yang tadi siang terus langsung tidur, ini bisa menyebabkan di bagian punggung kita itu banyak bercak-bercak seperti jerawat atau sebagainya. Ini benar nggak sih, Dok? Jadi kalau kita habis aktivitas, terutama malam hari pulang kerja, itu memang disarankan sekali mandi. Dok, dan mandinya itu jangan sekedar dengan air, tetapi dengan sabun. Jadi guru saya juga menyarankan ya, kalau pagi itu, ini konteks pengalaman beliau ya, kalau pagi mandi tapi jangan pakai sabun. Nah, kenapa? Karena sabun bisa mengurangi proteksi pada kulit. Karena ada proteksi kulit kita namanya kelenjar sebasea, dia terdiri dari lemak. Ketika kita campur dengan sabun, lemaknya akan hilang. Memang kulit kita akan lebih kesat. Tetapi ternyata itu mengurangi proteksi daripada sinar matahari misalnya, Dok, kulit kita, sehingga kita keluar dari rumah ya dengan paparan debu yang kotor segala macam, maka akan lebih mudah terinfeksi. Maka disarankan ketika pulang kerja ya mandi menggunakan sabun ya. Nah itu akan mengurangi lemak yang ada menumpuk di daerah kulit, dan juga ternyata mengurangi daki yang ada kulit. Nah, daki itu adalah sel-sel kulit yang memang mati, dan kalau tidak dibersihkan itu akan berpotensi munculnya jamur. Nah, jadi orang jamuran itu sebenarnya kurang bersih saja daerah kulitnya. Terkadang salah dalam menerapkan, pulang kerja langsung tidur nggak mandi, akhirnya apa, jamuran gitu. Sehingga butuh yang namanya hidup bersih dan sehat itu diterapkan dalam diri kita. Iya.
Walaupun ini dok di malam hari, apa itu tidak mengapa dok? Misalnya jam 10 malam pulang dari kerja. Untuk mandi, Iya. mandi tidak masalah. Tidak masalah dok. Ya, yang berarti penting ini mitos dok ya. Ini saya sering dengar dok kalau mandi di malam hari itu tidak bagus. ya tidak ada korelasi yang jelas ya. Jelas. Oh, nanti kalau malam mandi sakit tulang segala macam ya. Oke. Itu kadang bahkan bisa lebih baik ketika kita pulang kerja aktivitas malam tuh mandi bagus ya, Lebih menyegarkan, segar lagi dok, merelaksasi. Bahkan juga disarankan bagi orang-orang yang gangguan tidur ya mandi air hangat sebelum tidur kita air hangat ternyata bisa merelaksasi otot, membuat mood bagus, gitu nyaman seperti itu. Mungkin ketika cuaca misalnya dingin ini dok ya, itu baru mungkin kalau kita tidur mandi dengan air dingin kembali. Nah, ini mungkin penyebabnya bisa sakit atau demam. Iya, akhirnya si tubuh kita nggak kuat dok ya. kuat untuk udah dingin udaranya tambah lagi. Lihat kondisinya seperti itu. Ya. Bisa mandi tapi air hangat. Iya. Oke. Ya, baik, terima kasih banyak dok. Ya, tapi kita jeda terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan kembali. Ya, sahabat kaum muslim jangan kemana-mana dan sahabat Arisalah yang ada di rumah ya setia mendengarkan kita di sini. Ya, jangan kemana-mana. Tetap di Bincang Sehat, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.